Saya akan mempresentasikan hasil dari konfigurasi yang saya buat. Eh, saya dengan saya dengan nama Syed Pratama Putra Wibowo, NIM 22114803 dari kelas IF04. Di sini kita akan membuat topologi jaringan sesuai pada gambar. Nomor 2 ini adalah soal buatlah VLAN 1 hingga VLAN 6 pada perangkat multiplayer switch MSW sesuai tabel verifikasi spesifikasi memasukkan IP address, subnet mask dan atur port sebagai terang. Masuk ke MSMB dan masuk menu CLI. Setelah itu masuk ke global configuration dengan cara masuk ke privilege mode, ketikkan enable, setelah itu ketikkan konfigurasi terminal. Saya membuat VLAN 1 dan VLAN 1 memang tidak bisa diberi nama karena VLAN default. VLAN 2 dengan nama HRD, VLAN 3 dengan nama marketing, VLAN 4 dengan nama sales, VLAN 5 dengan nama gudang, dan VLAN 6 dengan nama tamu. Di sini adalah hasil dari CLI yang saya bikin untuk membuat VLAN. Selanjutnya saya membuat IP address untuk semua VLAN yang telah saya buat tadi. VLAN 1 dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. VLAN 2 dengan IP address 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. VLAN 3 dengan IP address 192.168.3.1. VLAN 4 dengan IP address 192.168.4.1. VLAN 5 dengan IP address 192.168.5.1 dan VLAN 6 dengan IP address 192.168.6.1. Dan saya tidak lupa untuk menyalakan interface dengan cara no shutdown. Ini adalah konfigurasi VLAN. Terakhir, saya mengubah mode interface menjadi mode terang. Mode terang bertujuan agar interface yang dipilih dapat meneruskan banyak VLAN dalam satu kabel. Jika tidak dibuat, maka untuk proses selanjutnya tidak bisa. Untuk nomor 3, konfigurasi DHCP pool untuk setiap VLAN pada perangkat MSW sesuai tabel spesifikasi. Tambahkan IP include range untuk setiap VLAN seperti pada tabel. Di sini saya membuat IP DHCP pool untuk semua VLAN. Pertama saya membuat IP DHCP pool VLAN 1 dengan network 192.168.255.255 dengan default router 192.168.1.1 dan VLAN 2 mengikuti dari nama VLAN. Fungsi dari IP DHCP pool adalah untuk membuat IP address, subnet mask, dan gateway secara otomatis ke perangkat klien secara langsung. Sini adalah CLI yang saya buat. Selanjutnya saya mengecualikan beberapa IP address agar tidak bisa digunakan oleh perangkat klien ketika DHCP sudah diaktifkan, yaitu dengan cara IP DHCP include address 192.168.6.1 yang berarti IP address tersebut tidak dapat didapatkan oleh perangkat klien ketika DHCP sudah diaktifkan. Seperti ini tampilan konfigurasinya. Atur perangkat server sesuai tabel nomor 4. Atur perangkat server sesuai tabel spesifikasi. Aktifkan layanan DNS, HTTP, HTTPS, dan AAA dengan konfigurasi. AAA atur dengan port 1812, client name WLC UIP 192.168.1.254 secret. Nah, sekarang saya masuk ke perangkat server, lalu masuk ke menu service dan klik DNS. Pertama, saya mengaktifkan DNS server dengan klik Radeon on. Lalu saya menambahkan journey.com dan WLC.com sesuai dengan yang disoal. DNS atau domain name system itu agar dapat mengakses IP address dengan nama saja. Seperti ini adalah DNS-nya.
dan di DNS service-nya kita akan memodekan on. Selanjutnya klik HTTP dan aktifkan HTTP dan HTTPS. Setelah itu klik edit sebagian index.html sesuai dengan di screenshot. Seperti ini tampilannya untuk HTTP dan HTTPS. Terakhir klik service AAA authentication authorization and accounting dan aktifkan. Lalu mengubah radius port menjadi 1812. Setelah itu saya menambahkan user AAA, itu berfungsi agar hanya para user yang telah ditambahkan yang boleh mengakses ke dalam jaringan yang akan kita buat nantinya. Seperti ini tampilannya. Di sini saya mengaktifkan service mode on. Atau perangkat PC administrator dengan IP address dan konfigurasi sesuai tabel spesifikasi. Nomor 5. Pada bagian desktop di administrator saya menggunakan IP static yang IP di VLAN 3 yaitu 192.168.1.3. Nomor 6, konfigurasi WLC dengan IP address subnet max, default gateway dan DNS server sesuai tabel. Di sini saya sudah mengkonfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway dan DNS server. Nomor 7, pada perangkat PC administrator masuk ke IP 192.168, buat akun admin untuk WLC, tambahkan pengaturan sesuai tabel, buat wireless network dengan nama tamu dan password tamu 123, lalu nonaktifkan Guest Network. Masih di PC administrator dan menu desktop, tapi saya masuk ke web browser dan memasukkan IP 192.168.1.254 untuk membuat akun WLC dengan nama Amikom dan password Amikom 1. Setelah saya masuk dengan password tersebut, dengan IP tersebut, ini adalah tampilan awal dari WLC-nya yang di browser. Nomor 8, login ke HTTP dan atur primary DHCP setelah di VLAN manajemen menjadi 192.168.1.1. Di sini saya sudah masuk di IP-nya untuk login. Nah, seperti ini tampilannya. Manajemennya saya sudah bikin virtual juga. Nomor 9, buat SSID untuk setiap VLAN di menu WLAN sesuai tabel spesifikasi. Selanjutnya saya membuat SSD dengan nama HRD, marketing, sales, dan gudang. Dari semua VLAN yang telah saya buat dari di awal, dan saya memasukkan IP address, subnet mask, gateway, serta primary DHCP sesuai dengan yang ada di tabel. Seperti ini. Ini adalah VLAN ID-nya. DHCP servernya kita buat 192.168.2.1 dan VLAN ID 3 sesuai dengan nama VLAN. Ini primary DHCP nya juga 3.1 dan begitu juga VLAN 4, VLAN 5 dan VLAN 6. VLAN 5 karena VLAN 6 nya itu sudah dinonaktifkan ya tadi. Ini adalah SSD yang telah saya buat tadi. Seperti ini. Nomor 10, tambahkan server radius di menu header security WLC dengan IP 192.1.2 dan shared secret genre 123. Saya memasukkan ke menu security, lalu klik radius. Saya di sini memasukkan IP 192.168.1.2 dan secret genre 123. Radius ini berfungsi untuk mengamankan AAA yang ada di jaringan. Screenshotnya di radius seperti ini.
nomor 11. Di sini kita di sini nomor 11 tambahkan VLAN baru untuk setiap VLAN dengan detail. Nah, selanjutnya saya memasukkan VLAN untuk membuat VLAN untuk masing-masing SSD yang telah dibuat untuk VLAN HRD, marketing dan gudang memiliki cara yang sama setelah membuat nama VLAN dan SSD. Di security pilih WPA2 AA192.168.1.2 dan Flex Connect diaktifkan. Jadi untuk user nanti tinggal memasukkan nama user dan password yang telah dibuat di server tadi. Selanjutnya untuk sales tidak ada security-nya, jadi hanya memasukkan nama SSD ID saja. Nanti bisa terhubung dengan jaringan. Terakhir untuk guest atau tamu hampir mirip dengan HRD. Seperti ini tampilannya. Di sini IP-nya kita tambahkan di bagian menu server di security. Ini kita memberikan nama SSD marketing seperti ini. Ini bagian SSID sales pada seperti ini. Ini di ID 5 SSD-nya adalah gudang. Seperti ini. Dan yang keenam itu SSID guest. Dan settingannya pun tetap sama. Untuk nomor 12, konfigurasi perangkat LWAP agar mendapatkan IP address secara otomatis dari VLAN 1 sebagai DHCP client di interface Gigabit Ethernet 0. Saya masukkan perangkat LWAP MB, RB dan LB. Setelah itu masuk ke menu config dan masuk ke interface Gigabit Ethernet 0. Di IP configuration klik DHCP untuk mendapatkan IP address, subnet mask dan gateway secara otomatis. Ini adalah tampilan di Gigabit Ethernet 0. Di sini kita centang untuk DHCP-nya. Sama juga di RB, kita juga mencentang DHCP. Seperti ini. Nomor 13, atau WLC primary controller dengan IP 192.168.1.254. Masih di perangkat LWAP, MB, RB, dan LB. Dan menu config selanjutnya klik WLC untuk mengatur primary controllernya menjadi 192.168.1.254. Di sini bagian WLC kita tambahkan primary controller yang IP tadi, yang ini yang 192.168.1.254. Seperti ini. Di bagian MB, RB, dan LB. Nomor 14, buat AP group dengan nama gedung kiri, gedung utama, dan gedung kanan. Masuk lagi ke perangkat PC administrator dan ke halaman yang tadi 192.168.1.254 di bagian desktop. Masuk ke menu WLAN untuk klik AP group untuk membuat AP group baru dengan nama gedung utama, gedung kanan, dan gedung kiri. Seperti ini. Kita buat nama grupnya dulu. Nomor 15, atur WLAN ke kategori AP grup berikut. Di sini gedung kiri WLAN marketing dan WLAN sales, gedung kanan WLAN sales dan WLAN gudang, gedung utama WLAN HRD dan WLAN tamu. Masih di AP group, klik gedung utama untuk memasukkan WLAN HRD dan tamu. Nah, di sini kita memasukkan grup WLAN HRD dan tamu. Seperti ini. Untuk gedung kanannya juga kita masukkan WLAN sales dan WLAN gudang. Terakhir, masuk ke gedung kiri untuk memasukkan WLAN marketing dan sales. Seperti ini tampilannya.
untuk di WLAN. Nomor 16, hubungkan perangkat klien ke WLAN. Di sini ada tamu WPA2 PSK, password tamu 123, HRD WPA2 username HRD garing HRD2, sales open access, marketing WPA2 username, marketing 1 sama marketing 2. Untuk gudang WPA2 juga username, gudang 1 dan gudang 2. Ini adalah menu tampilan dari HRD yang untuk di wireless. Kita menambahkan WPA2. Pada bagian ini ada user dan password. Untuk user HRD1 dan password HRD1 juga. Nah, untuk IP konfigurasi kita pakai DHCP untuk IP-nya. Seperti ini. Pada bagian tamu juga sama. Untuk tamu di sini ada sedikit perbedaan. Untuk di tamu itu tidak menggunakan password. Cuman yang sama itu di IP konfigurasi sama di IPv6 konfigurasi untuk automatic. Di sales di sini autentifikasinya kita pakai disable saja dan IP configuration pakai DHCP sama automatic. Bagian marketing kita pakai WPA2, user ID-nya sama password. Sama, ini marketing 1. Bagian konfigurasi juga sama, DHCP sama automatic. Untuk di bagian gudang kita memakai sama dengan marketing di WPA2 dengan user dengan password gudang 1. Untuk konfigurasi IP-nya juga kita pakai DHCP dan automatic. Nah, sekian untuk presentasi dari saya untuk mempresentasikan konfigurasi hasil yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.